Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan terkait materi Agenda 2 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan tahun 2023 sebagai pemenuhan tugas asinkronus dari Agenda 2 tersebut. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Artika Dewi Nur Anissa. Saya berasal dari Instansi Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) dengan gelombang 4 angkatan 25 kelompok 3 dan tutor di Agenda 2 ini adalah Ibu Bandia. Fungsi dari pegawai negeri sipil. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain fungsi, kita juga harus mengetahui prinsip dari pegawai negeri sipil. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang harus dimiliki pegawai negeri sipil yaitu prinsip yang pertama nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku, kemudian komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kemudian kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kemudian kualifikasi akademik, kemudian jaminan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan kemudian profesionalitas jabatan. Nilai-nilai dasar dari seorang pegawai negeri sipil atau yang bisa kita sebut core value terdapat 7 item. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh yaitu kolaboratif. Hal ini dapat kita singkat menjadi berakhlak. Jadi ketika ditanya apa itu core value dari ASN, maka kita jawab berakhlak. Berikut akan saya jelaskan terkait indikator-indikator dari berakhlak tersebut. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kunci dari berorientasi pelayanan ini ada 3 butir, yaitu responsivitas, kualitas, dan juga kepuasan. Sedangkan kode etik yang harus dimiliki dari perilaku berorientasi pelayanan adalah yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Berikutnya adalah indikator akuntabel. Akuntabel ini adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kunci dari perilaku akuntabel ini yang pertama yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan juga transparan. Sedangkan kode etik atau perilaku yang harus dimiliki adalah yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir adalah kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Selanjutnya adalah kompeten, adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan kode etik atau perilaku yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, dan selanjutnya adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kata kuncinya dari kompeten ini sendiri yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan juga ahli di bidangnya. Indikator selanjutnya adalah harmonis. Kita harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kunci dari indikator harmonis ini sendiri adalah peduli, caring, perbedaan, diversity, dan juga selaras. Sedangkan kode etik yang harus dimiliki adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, dan kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Setelah harmonis, kita harus memiliki sikap yang loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik yang harus dimiliki dari sikap loyal ini adalah yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Yang kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang terakhir adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk kata kunci dari sikap loyal sendiri, yang pertama yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, kemudian pengabdian. Selanjutnya ada adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kode etik yang harus dimiliki yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, kemudian bertindak proaktif. Dan kata kunci dari sikap adaptif ini yaitu ada inovasi, kemudian antusias terhadap perubahan, dan juga proaktif. Selanjutnya, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Jadi kata kunci dari sikap kolaboratif ini yaitu kesediaan bekerja sama, kemudian sinergi untuk hasil yang lebih baik. Sedangkan kode etik dari sikap kolaboratif ini yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berikutnya akan saya sampaikan afirmasi dari seorang pegawai negeri sipil. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Itulah afirmasi dari seorang pegawai negeri sipil. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi dari agenda 2 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pada tahun ini. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.